Halo rekan Harsikei, selamat datang. Pada video kali ini, kamu akan melihat panduan teknis pelaksanaan pelatihan tahun 2024. Untuk teknis pelaksanaan pelatihan, yang pertama, pelatihan bisa diakses kapan saja secara fleksibel melalui LMS tanpa mengikuti webinar. Kemudian silakan masuk ke LMS prakerja.karirmu, kemudian silakan login, kemudian klik menu programmu, kemudian pastikan sudah melakukan redeem pelatihan, dan kemudian pilih aktivitas. Berikutnya yaitu pelatihan hanya dapat diakses satu sesi dalam satu hari dan bisa lanjut di hari berikutnya. Selesaikan semua aktivitas pelatihan hingga mendapatkan sertifikat. Untuk langkah-langkah melihat sertifikat dan juga mengisi rating, yaitu setelah semua aktivitas tercentang hijau dan progres menunjukkan 100%, maka akan muncul kolom rating dan silahkan isi ratingnya. Setelah itu, sertifikat akan langsung muncul dan dapat ditemukan pada tab penilaian pada tombol Lihat Sertifikat. Jika terdapat kendala, harap menghubungi CS Karirmu di nomor 081189021171 via chat WA saja atau email di karirmu@sekolahmu.co.id. Kemudian untuk jenis sertifikatnya, ada dua, yaitu sertifikat penyelesaian. Ini diterbitkan jika peserta menyelesaikan keseluruhan sesi dan memiliki minimal 60% nilai post-test. Kemudian untuk sertifikat penyelesaian berpredikat sangat memuaskan diterbitkan jika peserta menyelesaikan keseluruhan sesi, memiliki minimal 60% nilai post-test dan minimal 80% nilai unjuk keterampilan. Nah, untuk langkah-langkah pelaksanaan pelatihan Arsikai Consulting, rekan-rekan bisa login terlebih dahulu atau mendaftarkan dulu akunnya jika memang belum memiliki akunnya. Setelah daftar, silakan diikuti langkah-langkahnya, kemudian login atau masuk di karirmu. Kemudian silakan pilih programnya, yaitu komunikasi secara efektif untuk tenaga penjual tingkat pemula. Nah, pada program ini diharapkan nanti para peserta mampu mengaplikasikan strategi komunikasi penawaran produk, penanganan keluhan pelanggan, lalu melakukan penjualan melalui media sosial dan juga telepon dengan kepercayaan diri serta keterlibatan langsung sesuai kompetensi tenaga penjual gitu ya. Nah, berikutnya ini dia tampilannya kurang lebih untuk aktivitasnya di komunikasi secara efektif untuk tenaga penjual tingkat pemula. Akan ada metode evaluasi pelatihan yaitu diantaranya pre-test, kemudian post-test, formatif test, lalu tugas praktik mandiri dan juga unjuk keterampilan. Akan ada video juga, rekan-rekan nanti akan menonton video, kemudian ada aktivitas juga, kemudian juga rekan-rekan nanti akan bisa mengerjakan unjuk keterampilan di akhir penyelesaian pelatihannya. Oke, berikutnya ada aktivitas materi bacaan atau e-book, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ini contohnya dari topik 2 sesi 1. Untuk aktivitas materi bacaannya seperti ini. Kemudian ada juga aktivitas menonton video, kurang lebih seperti ini tampilannya. Berikutnya ada juga aktivitas pop-up quiz. Nah, ini ya. Kemudian ada juga aktivitas praktik mandiri. Nah, untuk aktivitas praktik mandiri jika memang sudah selesai dikerjakan, ini nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Jangan lupa diikuti semua instruksinya ya dengan baik. Kemudian nanti silahkan hasil video untuk praktik mandirinya diunggah di kolom ini. Berikutnya, kalau misalnya sudah pelatihannya selesai sampai akhir, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Akan ada notifikasi lihat sertifikat dan rekan-rekan bisa langsung lihat sertifikatnya pada bagian ini. Oke, berikutnya saya akan jelaskan mengenai aktivitas program dari topik 1 sampai dengan 13. Untuk topik 1 yaitu sesi pembuka, kemudian untuk topik 2 mengenai sesi 1 jenis komunikasi pendukung dan juga penghambat, untuk topik 3 sesi 2 menangani kegugupan berbicara, topik 4 sesi 3 yaitu personal selling, untuk topik 5 sesi 4 model marketing AIDA, kemudian untuk topik 6 sesi 5 keluhan pelanggan, topik 7 sesi 6 efektivitas pesan, kemudian topik 8 sesi 7 yaitu menjual melalui media sosial, topik 9 sesi 8 menjual melalui media telepon, topik 10 sesi 9 strategi komunikasi efektif, untuk topik 11 yaitu post test,
dilanjutkan topik 12 unjuk keterampilan, dan juga topik 13-nya sesi penutup. Untuk detail aktivitas program topik 1 sampai 2 itu akan diawali dengan sesi pembuka untuk topik 1, kemudian ada aktivitas menonton video, pemaparan video dari lembaga, kemudian juga ada video pemaparan ucapan selamat datang gitu ya bagi peserta yang sudah mengikuti program kami. Kemudian nanti akan ada diawali dengan pretest terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan nanti akan mengerjakan soal pretest. Kemudian di topik 2 atau sesi 1 mulai masuk materinya, yaitu mengenai jenis komunikasi pendukung dan juga penghambat, akan diawali dengan aktivitas materi bacaan, kemudian menonton video, kemudian juga nanti akan ada pop-up quiz, lalu ada aktivitas mengerjakan formatif tes, kemudian juga diakhiri dengan aktivitas tugas praktik mandiri. Ini untuk sifat tugas aktivitas tugas praktik mandiri ini adalah wajib ya rekan-rekan ya, termasuk formatif tes juga. Kemudian untuk aktivitas program topik 3 akan diawali dengan materi bacaan, kemudian menonton video, lalu akan ada juga pop-up quiz. Silakan dilengkapi pop-up quiznya. Berikutnya juga akan ada aktivitas wajibnya, yaitu mengisi formatif tes dan juga melakukan aktivitas tugas praktik mandiri. Berikutnya, yaitu untuk topik 4 sesi 3 mengenai personal selling. Ini akan diawali oleh materi bacaan juga. Berikutnya akan menonton konten video, lalu ada pop-up quiz. Di aktivitas wajib akan mengerjakan formatif tes dan juga akan mengerjakan tugas praktik mandiri. Untuk aktivitas program topik 5, yaitu model marketing AIDA, akan ada aktivitas materi bacaan, lalu menonton konten video, berikutnya mengerjakan pop-up quiz, lalu mengerjakan aktivitas wajibnya, yaitu formatif tes dan juga aktivitas praktik mandiri. Untuk aktivitas program topik 6, yaitu mengenai keluhan pelanggan, akan diawali oleh materi bacaan, lalu menonton konten video, mengisi pop-up quiz, lalu berikutnya adalah mengisi aktivitas wajibnya, yaitu formatif tes dan juga aktivitas praktik mandiri. Untuk aktivitas program topik 7, yaitu mengenai efektivitas pesan, rekan-rekan akan mengawali dengan membaca materi bacaan atau e-book, lalu menonton konten video, kemudian mengerjakan pop-up quiz setelah selesai menonton video, berikutnya yaitu mengerjakan aktivitas wajib, formatif tes, dan juga aktivitas praktik mandiri. Untuk aktivitas program topik 8, yaitu menjual melalui media sosial, akan diawali oleh materi bacaan, lalu ada menonton konten video, ada pop-up quiz, dan juga nanti akan mengerjakan aktivitas wajib tentang formatif tes, lalu mengerjakan juga aktivitas praktik mandiri. Berikutnya aktivitas program topik 9, yaitu menjual melalui media telepon, diawali dengan materi bacaan, lalu menonton konten video, mengerjakan pop-up quiz, berikutnya mengerjakan aktivitas wajib formatif tes, dan juga abstrak diri. Untuk aktivitas program topik 10, yaitu strategi komunikasi efektif, diawali dengan materi bacaan, lalu kemudian ada aktivitas materi bacaan, kemudian menonton konten video juga, ada pop-up quiz ya. Ini nanti silakan dikerjakan untuk pop-up quiz-nya. Jadi di setiap video nanti akan selalu muncul pop-up quiz-nya ya rekan-rekan. Kerjakan dengan baik supaya jawabannya benar. Kemudian untuk aktivitas program topik 11 sampai dengan 13, yaitu rekan-rekan akan mengerjakan post-test, lalu akan mengerjakan unjuk keterampilan, dan juga nanti akan ada sesi penutup. Oke rekan-rekan, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan, selamat bergabung, semoga berhasil, salam progres.